Dan terus sampai tahun 2020 ada gelombang corona. Kira-kira itulah, mudah-mudahan di tahun 2020 kita juga bisa selamat dari hal ini. Kalau jatuh satu kali, bangun 2 kali. Jatuh 1000 kali, bangun 1001 kali. Jatuh 1 juta kali, bangunlah 1 juta satu kali. Yang paling penting di endingnya, Anda harus mampu bangun lagi. Berapapun Anda kali jatuh. Dan itu adalah karakter daripada pantang menyerah. PT Metropolitan Land Tbk atau Medland didirikan pada tahun 1994. Sejak berdirinya, Medland fokus pada bisnis pengembangan perumahan dan proyek komersial yang terdiri dari pusat perbelanjaan, hotel berbintang, dan properti hak milik atau strata title. Kesuksesan ini didasari oleh kemampuan dalam membidik target market yang pas dan menciptakan produk properti terbaik untuk kepuasan konsumen. Dalam membangun sebuah kawasan hunian, Medland tidak hanya membangun rumah yang berkualitas, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang indah dan nyaman dengan konsep lingkungan hijau. Medland selalu berusaha untuk mempersembahkan konsep bangunan yang berkualitas baik di setiap properti yang dikembangkan. Fasilitas yang terintegrasi, aksesibilitas, dan kenyamanan lingkungan hunian yang memberikan kenyamanan dalam menikmati waktu bersama keluarga setelah beraktivitas. Dan selain itu, nilai properti Medland adalah investasi yang terus bergerak naik. Kesuksesan Medland tidak lepas dari sosok Bapak Insinyur Nanda Widya sebagai pemimpin yang berhasil membawa Medland sebagai salah satu pengembang besar di Indonesia. Bagaimanakah sosok Bapak Nanda Widya sebagai pemimpin yang memiliki nilai-nilai Medland Spirit? Simak obrolan saya dalam The Legacy episode pertama kali ini bersama Bapak Nanda Widya hanya di Medland Channel. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Nanda dapat ngobrol bareng dalam program The Legacy. Pak Nanda, boleh di-share bagaimana awal mula Medland memulai kiprahnya sebagai pengembang properti di Indonesia? Ya, saya kira Medland kan didirikan pada tahun 16 Februari 94. Di mana induknya adalah sebenarnya Metropolitan Development. Yes. Dan saya bekerja di Metropolitan Development sejak tahun 81. Jadi pada tahun 94 kita mendirikan Medland, tapi waktu itu Medland didirikan kita fokus di perumahan menengah ke bawah. Jadi itulah fokus Medland di awal pada tahun 94. Kemudian kita bekerja, kita membuat beberapa proyek, seperti salah satunya Medland Menteng, kemudian juga Metropolitan Mall. Kemudian pada tahun 96 kita mengundang investor dari luar, yaitu grupnya Singapura, dan itu menjadi partner kita sampai sekarang. Dan ini membuahkan saya kira hasil yang cukup menggembirakan untuk Medland, bahwa sampai hari ini saya kira sudah dari tahun 94 sampai tahun 2020 itu berkembang dengan baik, meskipun di tengah-tengah dalam perjalanan banyak gelombang besar maupun kecil. Dan itu saya kira membuat Medland menjadi lebih kuat sampai sekarang. Jadi kan seperti yang Bapak sempat sampaikan tadi, di perjalanan 26 tahun ini Medland tidak mulus atau tidak baik-baik saja ya Pak ya. Banyak gelombang yang dihadapi sama Medland. Suka dukanya pasti ada. Apalagi ketika Indonesia mengalami krisis moneter ya Pak di tahun 98. Itu semua berpengaruh dengan ekonomi kita, politik kita, begitu juga dengan pengembangan properti. Salah satunya pasti Medland yang berdampak sangat luar biasa ya Pak ya. Pak Nanda boleh diceritain nggak pengalaman atau apa sih yang Pak Nanda lakukan untuk
dapat survive, Pak? Ya, saya kira perjalanan Medland yang 26 tahun itu dari tahun 94 sampai 97 pertengahan sebetulnya itu baik-baik saja. Pertumbuhannya cukup bagus, cukup menggembirakan, proyek kita berjalan dengan baik, tetapi pada saat Oktober 97 memang ada gejolak waktu itu di currency ya. Di mana dolar itu menjadi luar biasa dan kebetulan kita juga meminjam dolar terutama untuk Metropolitan Mall karena saat itu semua rata-rata komersial properti pinjamannya adalah dolar karena bunganya relatif rendah. Jadi pada tahun 98 tepatnya saya kira itulah yang tsunami datang ke Indonesia ya. Tapi ini ekonomi ya, bukannya tsunami beneran. Sesungguhnya. Ya, dan ini mengakibatkan saya kira lebih dari 90% perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mengalami masalah. Ya. Jadi masalah sebagian besar saya kira masuk ICU. Karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kebetulan kalau Medland di dalam bidang properti, praktis tahun 98 tidak ada sales. Untuk perumahan sama sekali nol, salesnya nol. Tetapi Medland beruntung memiliki Metropolitan Mall. Dan Metropolitan Mall adalah shopping center yang masih berjalan dengan baik. Hotel pun mengalami problem yang sama. Pada saat itu kita memiliki Horizon Bekasi, saya kira salesnya di bawah 20%. Jadi sehingga kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Real estate juga, perumahan juga nol, tetapi kebetulan kita memiliki Metropolitan Mall yang masih berjalan. Dan ternyata pada saat dolar naik, itu ada plus dan minus. Ada yang kena bencana, tetapi ada juga yang menikmati. Jadi saya kira selalu setiap kejadian selalu ada plus minus ya. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Dan kebetulan pada saat itu perusahaan kebanyakan pada saat itu adalah meminjam dalam dolar sehingga mengakibatkan cash flow daripada perusahaan dan hutang itu menjadi bengkak, termasuk Medland. Sehingga hutangnya Medland berkali-kali lipat. Karena dari 2.000 lebih menjadi lebih dari 10.000, bahkan pernah 16.000. Wow. Jadi kalau kita bisa lihat itu adalah bisa antara 6 kali sampai 8 kali. Lipat. Saya kira tidak ada perusahaan yang akan mampu untuk menanggung beban seperti ini. Dan pada saat itu, pada saat kita jelek sekali, kita memiliki karyawan. Jadi bahkan salah satu yang kita lakukan adalah meminimalkan pengeluaran. Salah satu adalah mengurangi gaji daripada karyawan. Jadi pada saat itu manajer ke atas itu gajinya dipotong lah 30%. Tapi kita sepakat dulu kita mau PHK atau kita mau kurangin gaji. Dan kita sepakat pada saat itu lebih baik kita kurangi gaji tapi jangan di PHK. Dan itu kita lakukan. Ya kalau seperti hotel ya mereka shift lah ya. Dan ini tentu menolong kita dari segi cash flow. Karena kita masih ada pendapatan dari mall. Dan apa yang kita lakukan juga agar seluruh karyawan tetap berpikir, tetap bekerja. Jadi pada saat itu 98 kita sampai mungkin tahun 2002 ya. Banyak yang kita lakukan. Pada saat itu ya kita bedah buku. Jadi buku-buku yang bagus-bagus kita bedah. Daripada dia nggak ada berpikir ini lebih baik kita menambah ilmu. Jadi pada saat itu mungkin tiap 3 bulan kita bedah buku. Kita bikin tiap tim untuk mempelajari dan mempresentasikan. Itu satu yang kita lakukan. Yang kedua kita lakukan, kita tanahkan banyak. Medland pada saat itu mungkin lebih dari 400 hektar kali tanahnya. Mau diapain gitu. Akhirnya satu, kita tanamin pohon, tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, di Medland Puri kita piara lele. Ya, kita piara, kita jual. Dan poinnya bukan itu, adalah semua orang harus tetap bekerja dan punya semangat. Dan ini saya kira yang penting buat kita, bahwa semangat itu tetap harus dipelihara meskipun situasinya lagi sangat jelek. Jadi yang bedah buku menambah ilmu, yang tanam
semangat karena dia tumbuh kan. Jadi para insinyur jadi petani. Ya. Kemudian ada juga insinyur atau yang keuangan jadi peternak lele. Ya, tapi itu saya itu oke-oke aja lah. Ya. Tapi saya tidak melihat hasilnya ya. Karena saya sadar ini nggak ada poin hasilnya. Tapi harapan. Saya kira itu poinnya tadi harapan. Dan itu kira-kira kita lakukan sampai tahun 2002. Nah, 2002 sudah mulai pemerintah melakukan tindakan-tindakan sehingga kita 2004 kita keluar dari rumah sakit. Jadi mungkin ICU-nya kita sampai 2002 lah ya. 2002, 2004 sudah keluar dari ICU tapi masih di rumah sakit. Nah, 2004 kita sudah keluar dari rumah sakit, sales sudah ada meskipun kecil sekali tahun 2004, tetapi pada tahun 2006 sampai mungkin 2008 practically hampir pulih. Tetapi sayang 2008 kena lagi. Tapi itu saya kira gelombangnya bukan tsunami lah. Kalau 2008 kalau saya lihat ada problem tetapi tidak sebesar daripada 98. Sehingga 2008 saya kira kita mengalami 6 bulan lah. Kalau tadi tsunami kita mengalami 98 sampai 2004, 6 tahun. Yaitu suatu masa yang sangat panjang buat perusahaan. Tetapi tahun 2008 mungkin kita hanya mengalami 6 bulan saja. 6 bulan saja. Dan saya kira pemerintah lebih aktif dan lebih berpengalaman menangani masalah ini. Sehingga 2008 banyak action dari langkah-langkah dari pemerintah untuk cepat untuk mengendalikan perekonomian. Sehingga tahun 2008 ini menjadi hanya 6 bulan saja dan kita akan sudah pulih lagi, mungkin 2009 kita sudah pulih lagi dan terus sampai tahun 2020 ada gelombang corona. Ya, kira-kira itulah mudah-mudahan di tahun 2020 kita juga bisa selamat dari hal ini. Tadi Bapak menyebutkan dalam masa-masa krisis di tahun 98 ataupun tahun 2008 yang dialami oleh Medland, Bapak menerapkan unsur nilai semangat kepada perusahaan maupun karyawan ya Pak ya? Ya. Bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan karyawan untuk tetap semangat Pak? Padahal kita tahu di situasi tersebut kan memang mungkin ada karyawan yang berputus asa gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, saya kira pada saat itu kita belum memiliki Medland Spirit. Ya. Pada saat itu. Karena Medland Spirit ini kira-kira mungkin 5 tahun terakhir lah. Kita terjemahkan, setelah kita pelajari ini, kita buat seperti apa yang bisa diterjemahkan supaya itu bisa disebar kepada seluruh karyawannya Medland. Jadi makanya kita berpikir kita membuat suatu Medland Spirit. Tetapi sebelum ada Medland Spirit, sebenarnya ada beberapa hal-hal yang sebetulnya sudah kita terapkan. Medland Spirit itu hanya menerjemahkan apa yang kita lakukan selama periode 94 sampai 2015 lah misalkan ya. Jadi itulah yang kita rangkum itu sekarang menjadi Medland Spirit. Dan ternyata selama periode 20 tahunan ini, dan kita mengalami pasang surut, naik turun, ya. Ada satu hal yang penting, yaitu tadi yang saya sebut tadi semangat, ya. Tanpa semangat, saya kira Medland ini bisa mengalami hal yang lebih jelek daripada sekarang. Jadi dengan semangat dan pantang menyerah, itu saya kira satu poin yang sangat tinggi. Di samping meskipun di dalamnya itu mengandung kita juga ada punya integritas. Selama periode ini kan kita harus punya integriti. Kemudian juga kita punya bekerja tetap secara profesional. Dan entrepreneur sebetulnya tadi yang saya ceritakan. Bahwa kita nanam pohon. Ini itu sebenarnya bagian daripada entrepreneur. Cuma pada saat yang jelek kita kan juga harus memikirkan apa yang kita bisa manfaatkan. Salah satu yang kalau tanah yang bisa kita manfaatkan adalah kita tanam pohon. Karena tanam pohon ini kan di Indonesia tanahnya relatif baik dan cuacanya baik. Sehingga kalau kita tanam pohon dia bisa menghasilkan. Yang penting yang dari tidak menghasilkan bisa menjadi menghasilkan. Dari tidak ada menjadi ada. Itu kan prinsip-prinsip daripada entrepreneur. Yang jelek menjadi bagus, yang sampah menjadi emas dan seperti itu. Dan hal-hal seperti durasi 20 tahun ini
Sekarang kita rangkum menjadi Medland Spirit. Jadi Medland Spirit itu ada 6. Ya. Ada 6 spirit yang menjadi guidance, menjadi patokan daripada seluruh karyawan-karyawan Medland. Dengan membuat ini, dengan menerjemahkan ini, kita berharap seluruh karyawan-karyawan Medland atau keluarga besarnya Medland, termasuk para customer, boleh menerapkan Medland Spirit ini di dalam kehidupannya dia sehari-hari.